revisi itu. Oke, Prof. Maru, kalau kita berpikir dari sisi orang-orang yang menginginkan meloloskan untuk bagaimana RUU itu sesuai dengan MA, kira-kira harus lewat jalan mana, Prof? Ya, saya kira seperti tadi itu tentu ya bisa diundangkan ini undang-undang oleh DPR. Berani ya di tengah penolakan publik ini dia sahkan saja. Dan saya kira saya mendengar tadi pagi wawancara dengan salah satu anggota daripada fraksi di DPR itu mengatakan ketika wawancara menanyakan ini tuntutan rakyat tuh, dia mengatakan tuntutan rakyat yang mana? Rakyat kita cukup juga nih dibuktikan dengan bahwa keterpilihan Prabowo kan. Berani ya bilang kayak gitu ya. Dia bilang seperti jadi itu. tinggal adu siapa. Tetapi saya pikir kalau saya lihat ini, apakah memang Gerindra dengan Pak Prabowo punya kepentingan dengan ini? Saya kira tidak. Tetapi sebagai seorang militer, Prabowo itu tetap menghormati Presiden sebagai panglima tertinggi. Betul. Tetapi kalau itu sudah out of bound semua perlakuan ini, itu barangkali akan berbeda kan. Nah inilah yang menjadi kekhawatiran kita kalau eskalasinya itu sampai ke tingkat mempersoalkan hal-hal yang prinsipil dalam hal seperti ini agaknya kurang elok. Tetapi maunya DPR dan Presiden memahami dalam transisi seperti ini. Kalau dalam tradisi demokrasi parlementer ketika pelantikan tinggal menunggu hitungan hari seperti ini, mereka dikatakan tidak lagi harus mengambil keputusan-keputusan prinsipil karena dia dikatakan mendekati akhir itu dia sudah dikatakan demisioner. Dan kalau sistem presidensi seperti di Amerika, presiden seperti ini dia menjauhkan diri mengambil keputusan-keputusan prinsipil karena dia sudah dianggap sebagai bebek lumpuh, lemdak. Jadi dia juga ya kalau bahasa kampungnya tahu diri gitu. Ini justru sebalik.